Cahaya pagi yang lembut menembus pepohonan di tepi jalan, jatuh di atas aspal yang sudah retak-retak dan penuh bekas waktu. Bulang, diadaptasi menjadi Bulani, berjalan tertatih dengan pikulan di pundaknya. Ikatan-ikatan sayuran hijau segar diikat kuat dengan tali rafia usang, bergoyang mengikuti setiap langkahnya yang gemetar. Setiap langkah, kakinya seperti ingin menyerah, tapi ia terus bertahan. Sandal jepit plastiknya yang sudah aus berbunyi kecil di atas aspal. Keringat menitik di dahinya yang berkerut, tapi ia tidak berhenti. Ayo, kuat-kuat, bisiknya pada diri sendiri. Habis jual sayur ini, ada uang buat beli obat. Pikulan sayur itu adalah seluruh harapannya pagi ini. Ia butuh beberapa puluh ribu untuk obat penghilang rasa sakit bagi punggungnya yang sudah bungkuk dimakan waktu. Dan lebih dari itu, ia masih terus mengumpulkan recehan demi recehan untuk sebuah mimpi yang tak seorang pun percaya bisa jadi kenyataan. Mimpi menemukan anak lelakinya yang hilang 30 tahun lalu. Bulani baru saja melewati persimpangan jalan ketika tiba-tiba klakson mobil memekakan telinga. Ia kaget, menoleh. Sebuah mobil mewah mengkilap melaju mendekat lalu mengerem mendadak tepat di depannya. Kejutan itu membuatnya limbung. Pikulan di pundaknya tergelincir, ikatan-ikatan sayuran berhamburan di jalan. Seikat sawi menyapu bodi mobil mewah itu, meninggalkan goresan kecil di catnya yang mengilap. Pintu mobil terbuka. Seorang pria muda tampan dan necis melangkah keluar. Ia mengenakan setelan jas mahal, arloji di pergelangan tangannya berkilauan. Wajahnya berkerut jelas menunjukkan rasa tak suka. "Ibu jalan bagaimana sih? Ibu tahu mobil saya harganya berapa?" Suaranya terdengar dingin dan penuh kekesalan. Bulani ketakutan, membungkuk memunguti sayurannya. Suaranya gemetar. "Maaf, Nak. Maaf. Ibu tidak sengaja. Penglihatan ibu sudah kabur. Maafkan ibu, ya?" Pria itu mencibir. "Ibu coret mobil saya. Ibu tahu perbaikannya butuh biaya berapa? Ibu pikir bisa bayar pakai apa? Pakai sayur-sayuran ini?" Bulani membeku. Matanya berkaca-kaca menatap ke atas. "Ibu. Ibu miskin, Nak. Tapi ibu akan kumpulkan uang, ibu akan bayar." Ucapnya tersendat, membuat si pria semakin jengkel. Ia mengangkat tangan, mencoba menahan amarah. Tapi saat pandangannya menyapu wajah penuh kerut dan air mata yang mulai mengalir di pipi wanita tua itu, sesuatu dalam dirinya terhenti. Ia merasa bingung, aneh, dan ada sesuatu yang seperti tertusuk di hatinya. "Sudahlah," ucapnya, suaranya melunak sedikit. "Ibu berdiri saja. Lain kali hati-hati." Bulani mengangguk cepat, "Terima kasih, Nak." Ia segera membungkuk lagi memunguti sayuran yang tersisa. Saat itulah, pandangannya tertuju pada tangan pria itu. Pada sebuah bekas luka kecil di jari telunjuknya, jantung Bulani berdebar kencang. Bekas luka itu terlihat sangat familiar. "Nah, Nak," ucapnya, suara masih gemetar. "Nak umur berapa?" Pria muda itu mengerutkan kening. "Ibu tanya buat apa?" Tidak apa-apa." Bulani menggeleng, tapi matanya masih menatap lekat ke tangan itu. Ia merasakan keakraban yang aneh membanjiri hatinya. Sebuah ingatan samar tentang anak lelakinya yang masih kecil, dengan tangan penuh luka saat belajar memegang pisau, muncul dalam benaknya. Pria muda itu merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Amarahnya sudah reda, tapi sebuah perasaan bersalah dan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan muncul. Tanpa disadari, ia membungkuk, memungut seikat sayur dan dengan lembut memberikannya pada Bulani. "Ibu jangan pungut lagi, biar saya bantu." Bulani menatapnya, heran. Nah, Nak tidak marah pada ibu?" "Tidak apa-apa, Bu," ujarnya, suara lebih berat. "Ibu berdiri saja, saya bantu ibu kumpulkan." Bulani tercekat, air mata menitik lagi. "Terima kasih." Saat pria itu membungkuk memunguti sayuran, pandangannya tiba-tiba tertuju pada pergelangan tangan Bulani.
Sebuah gelang perak usang berkilau lemah di bawah sinar matahari pagi, matanya membelalak. "Bu?" ucapnya, berusaha menahan kebingungan. "Gelang itu milik siapa?" Bulani kaget, buru-buru menarik lengan bajunya untuk menutupinya, tapi kecemasan di matanya tak bisa disembunyikan. "Milik anak ibu," jawabnya, suara bergetar. Pria itu terdiam. Kata-kata itu seperti petir di telinganya. "Anak ibu? Ibu kehilangan anak?" Bulani mengangguk, air mata mulai jatuh. "Iya. Dia hilang 30 tahun lalu. Dalam kebakaran. Ibu mencarinya selama 30 tahun, tapi tak ada kabar. Hanya gelang perak ini yang tersisa." Pria itu terdiam kaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia menelan ludah. Tangannya tanpa sadar mengepal. Gelang perak itu persis sama dengan gelang yang pernah ia pakai waktu kecil. Satu-satunya benda yang ia simpan dari panti asuhan sebelum diadopsi. Ingatan lama mulai berdatangan, gambar-gambar terpenggal tentang api, teriakan, tangan seseorang yang menggenggamnya lalu tiba-tiba menghilang. "Ibu," ucapnya, berusaha tenang. "Ceritakan pada saya tentang kebakaran itu." "Bisa?" Bulani mengusap air matanya, bercerita dengan suara tersendat. "Saat itu, api membesar dari ujung kampung. Saya menggendongnya lari keluar. Tapi asap terlalu tebal. Saya tersandung, dia terlepas dari genggaman. Tangannya menekan dada, seperti menahan sakit. Setelah api padam, saya cari dia, tapi hanya menemukan gelang ini di dekat gerbang kampung. Sudah 30 tahun ibu mencari ke setiap panti asuhan tapi..." Ia menangis terseduh-seduh. Pria itu terdiam. Detak jantungnya semakin kencang mendengar cerita yang terpotong-potong itu. Ingatannya yang samar dan cerita Bulani saling bertautan dengan anehnya. Ia menatap wanita tua itu lama. "Ibu yakin itu anak ibu?" Bulani mengangguk, air mata terus mengalir. "Yakin. Dia ada bekas luka kecil di jari telunjuk kanannya. Waktu kecil dia terluka pisau." Pria itu tersentak. Ia buru-buru melihat tangannya sendiri. Bekas luka kecil di jari telunjuk kanannya masih ada. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Bulani juga melihat bekas luka itu. Tubuhnya gemetar. Tangannya meraih tangan si pria. "Nak." "Nak umur berapa?" 33, jawabnya, membuat Bulani hampir terjatuh. Itu tepat usia anaknya jika masih hidup, tapi pria itu belum bisa percaya. Ia mundur selangkah, berusaha tenang. "Bu, saya belum yakin. Tapi saya akan bantu ibu mencari kebenarannya." Bulani menatapnya, mata penuh harapan tapi masih diliputi ketakutan. "Nak sungguh?" "Sungguh," ia menguatkan. "Saya akan cari tahu. Tapi pertama, ceritakan lebih banyak tentang gelang ini." Bulani mengangguk pelan, tapi air matanya masih jatuh. Pria itu meninggalkan pasar dengan pikiran kacau balau. Setiap kata Bulani tentang kebakaran, anak yang hilang, dan gelang yang persis sama dengan miliknya, bergema di kepalanya. Gambar-gambar buram dari masa kecilnya, yang dulu ia anggap hanya mimpi, kini menjadi jelas dan menyeramkan. Mungkinkah, malam itu, ia duduk di apartemen mewahnya, menatap gelang perak yang disimpannya bertahun-tahun. Ia meletakkannya di samping foto Bulani dan gelang di tangan wanita itu. Ia tidak bisa menyangkal kesamaannya, dari ukiran hingga bekas keausan. Ia mengangkat telepon, mencari informasi tentang kebakaran 30 tahun lalu di desa yang disebut Bulani. Artikel-artikel lama muncul, menyebutkan kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah desa kecil. Sebagian artikel menyebutkan seorang anak hilang secara misterius, hanya meninggalkan petunjuk sebuah gelang perak. Jantungnya berdebar kencang. Ia memutuskan kembali menemui Bulani besok pagi. Bulani begitu melihatnya, langsung berdiri. Matanya bersinar harap bercampur cemas. "Nak sudah kembali?" Ia mengangguk, meletakkan gelang peraknya di meja. "Lihat,"
Bu, ini. Bulani gemetar mengambil gelang itu, matanya berkaca-kaca saat memeriksa setiap ukiran. Persis sama dengan gelang anak ibu, suaranya serak. Pasti. Nak, ceritakan lebih detail tentang kebakaran itu. Setiap detail yang ibu ingat. Bulani menggenggam gelang erat-erat, suaranya terputus-putus. Saat itu, saya sedang masak. Lalu dengar teriakan dari ujung kampung. Saat saya lari keluar, api sudah di mana-mana. Saya buru-buru menggendongnya lari. Ia berhenti, tersedak. Tapi asap terlalu tebal. Saya tidak lihat jalan. Saya tersandung dan dia terlepas. Ia menangis terseduh-seduh. Saat saya bangun mencari, dia sudah tidak ada. Saya teriak namanya, tidak ada jawaban. Setelah api padam, saya kembali ke puing dan hanya menemukan gelang ini. Pria itu terdiam. Detail yang diceritakan Bulani persis dengan ingatan samarnya. Tanpa menunda, ia mulai mencari informasi tentang panti asuhan yang disebut Bulani, Panti Asuhan Taman Kasih. Saat tiba, ia mengobrak-abrik arsip lama dan beruntung bertemu dengan seorang pegawai senior yang masih ingat kejadian itu. Ada seorang anak lelaki dibawa ke sini sekitar waktu itu, kata pegawai itu. Tidak ada dokumen, hanya membawa sebuah gelang perak. Tapi setelah itu dia diadopsi keluarga kaya, dan berkasnya ditutup. Pria itu gemetar. Keluarga kaya itu adalah keluarga saya. Saya. Ia bergumam. Pegawai itu memberikannya catatan usang yang buram, tapi tanggalnya cocok sempurna dengan kebakaran. Ia memfoto berkas itu dan segera kembali menemui Bulani. Bu, teriaknya, terengah-engah saat masuk ke rumah Bulani. Saya temukan berkasnya. Seorang anak dibawa ke panti asuhan tepat di hari kebakaran. Dia tidak punya dokumen, hanya membawa gelang perak persis seperti ini. Bulani membeku. Matanya membelalak. Itu dia, pasti dia sudah. Tapi pria itu mengangkat tangan. Bu, saya belum berani memastikan. Terlalu banyak kebetulan. Tapi kita butuh bukti lebih. Kita harus cek DNA. Bulani terdiam, kedua tangannya menggenggam gelang. DNA? Nak sungguh? Saya akan urus. Kita akan tahu kebenarannya. Pria itu duduk di ruang tunggu pusat tes DNA, tangan terkepal. Bulani duduk di sampingnya, pandangan tertancap pada gelang di pergelangan tangannya. Waktu seperti berhenti. Hanya detak jarum jam di dinding yang terdengar. Nak, kira-kira hasilnya akan sesuai? Tanya Bulani. Suara gemetar pria itu menoleh, matanya sesaat ragu, lalu ia menggenggam tangan kurus Bulani. Apapun hasilnya, kita harus hadapi. Saya janji tidak akan meninggalkan ibu. Bulani sedikit menekan tangannya, mata berkaca-kaca tapi tak berkata lagi. Pria itu hampir tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Ia terus mengingat-ingat memori samar dari masa kecil. Teriakan di tengah lautan api, tangan kecil menggenggam gelang perak lalu tiba-tiba hilang dalam asap. Sedangkan Bulani, ia duduk di dekat jendela setiap hari, menanti setiap detik dengan harapan tipis. Meski sudah berusaha tidak terlalu berharap, hatinya terus berdoa keajaiban akan terjadi. Hari pengambilan hasil akhirnya tiba. Pria itu duduk di depan resepsionis pusat tes. Pegawai memberikannya sebuah amplop tebal tertutup rapat. Ia menatapnya lama sebelum menarik napas dalam dan merobek segelnya. Matanya menyapu setiap baris tulisan, hasil analisis DNA. Tidak cocok, ruangannya serasa berputar. Tangannya lunglai, kertas jatuh ke meja. Ia menengadah, memandang Bulani. Bukan? Suaranya tercekat, Bulani membeku. Matanya membelalak, lalu tubuhnya gemetar. Tangannya menutup mulut, air mata mengalir deras. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ia menangis, isakannya tersedak membuat hati pria itu terasa remuk. Bu? Ia memanggil lembut, tapi tak tahu harus berkata apa lagi. Bulani menggeleng, suara terputus. Saya keliru. Ibu bodoh.
Ibu terlalu berharap. Pria itu mengepalkan tangan, hatinya seperti terjepit. Jangan bilang begitu, Bu. Hasil ini bukan berarti saya berhenti. Saya akan terus mencari tahu. Bulani memandangnya, matanya berbinar keheranan. Nak masih akan bantu ibu? Tentu. Saya janji. Agar rasa kecewa tidak berkepanjangan, pria itu kembali ke panti asuhan Taman Kasih untuk mencari petunjuk lagi. Setelah berhari-hari mencari, ia bertemu dengan seorang mantan pegawai panti. Orang ini ingat bahwa dalam kebakaran saat itu, ada 2 anak yang dibawa ke panti. 2, pria itu terkejut. Iya, mantan pegawai itu mengangguk. Tapi satu hilang catatannya. Sedangkan yang satu diadopsi cepat. Semua saat itu kacau, jadi informasi tidak tercatat rapi. Pria itu merasa jantungnya berdebar kencang. Lalu anak yang satu lagi? Tidak ada yang tahu. Setelah kebakaran, dia dibawa ke sini tapi berkasnya tidak lengkap. Mungkin sudah ditukar informasinya atau dibawa ke tempat lain. Pria itu terdiam dingin. Perasaan aneh kembali membanjiri dirinya. Ia menggali lebih dalam, menemukan petunjuk lain. Seorang wanita yang pernah bekerja di panti dulu membocorkan bahwa ada pertukaran identitas. Anak kedua, anak dari seorang wanita yang tewas dalam kebakaran, identitasnya ditukar untuk menutupi kesalahan keluarga angkat. Pria itu terpana. Lalu anak itu siapa? Wanita itu menggeleng. Tidak jelas. Tapi kalau kamu besar dari panti Taman Kasih, kemungkinan besar kamu anak kedua itu. Pria itu merasa dunia runtuh. Ia tidak percaya masa lalunya serumit itu. Dan yang lebih penting, ia mungkin bukan anak Bulani, tapi anak kedua dalam kebakaran itu. Ia kembali menemui Bulani. Bulani sedang duduk di kursi kayu usang di sudut rumah, matanya merah setelah berhari-hari menangis. Gelang perak di pergelangan tangannya masih berkilau lemah di bawah lampu temaram. Pria itu memandangnya, hati remuk. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Hari-hari ini ia telah berusaha maksimal menyelidiki, mencari tahu jati dirinya yang sebenarnya dan jati diri Bulani. Tapi hasil tes DNA telah menghancurkan harapan tipis Bulani. Bu, panggilnya lembut, Bulani menengadah, mata lelah tapi masih menyala harap kecil. Nak dapat kabar tentang dia? Pria itu menggeleng, matanya penuh penyesalan. Masih cari. Tapi ibu harus siap mental. Mungkin butuh waktu lebih lama. Bulani mengangguk pelan, tapi air matanya jatuh lagi. Ibu sudah menunggu 30 tahun. Ibu bisa tunggu lebih lama lagi. Pria itu merasa hatinya terhimpit. Ia belum pernah merasakan perasaan ini. Perasaan terikat dengan seseorang yang belum pernah ia kenal sebelumnya, tapi seperti ada benang tak kasat mata menyambungkan 2 jiwa. Ia berdiri, berjalan ke jendela, pandangannya tertuju ke pekarangan kecil tempat Bulani menjemur ikatan sayuran untuk persiapan pasar besok. Ia bertanya pada dirinya sendiri, siapa aku? Anak siapa? Mengapa aku merasa begitu terikat dengan wanita ini, meski tahu jelas aku bukan anak kandungnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti hatinya, membuatnya gelisah. Ia ingat masa kecilnya di panti asuhan, perasaan tersesat meski dirawat dan disayangi keluarga angkat. Dan sekarang, saat bertemu Bulani, kekosongan itu seperti terisi. Tapi logikanya masih mengingatkan, dia bukan ibumu. Jangan biarkan perasaan menguasai di sudut ruangan. Bulani memandangnya lama, lalu berkata lembut. Nak, jangan gelisah lagi. Ibu tahu kamu bukan anak ibu. Pria itu menoleh, pandangan terkejut. Tapi kamu tahu tidak? Bulani tersenyum di balik air mata. Sejak pertama melihatmu, ibu sudah merasa seperti bertemu anak ibu lagi. Dan apapun hasil DNA katakan, ibu tetap anggap kamu seperti anak. Pria itu tersedak. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan dalam hatinya. Bu, ibu, saya juga merasakan hal yang sama. Saya tidak tahu siapa diri saya, tapi saat di dekat ibu, saya merasa punya keluarga yang sebenarnya. Bulani mengulurkan tangan, menggenggam tangannya.
Kalau begitu, anggap saja begitu, ya, Nak. Ibu tidak butuh hubungan darah. Ibu hanya butuh seseorang di sisi ibu di hari-hari tua ini. Pria itu tidak menjawab, hanya menggenggam erat tangan keriput Bulani. Malam itu, pria itu duduk lama di samping Bulani. Mereka makan malam sederhana bersama, semangkuk sayur bening dan sepiring ikan asin. Rumah kecil itu terasa hangat lebih dari sebelumnya. Setelah makan, pria itu berkata pelan, "Bu, kalau ibu setuju, saya ingin mengajak ibu tinggal bersama saya." Bulani terdiam, matanya berkaca-kaca. "Nak, sungguh? Sungguh. Saya tidak bisa membiarkan ibu hidup sendiri seperti ini." Bulani menangis, tapi kali ini air mata bahagia. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kecil rumah Bulani. Wanita tua itu duduk di beranda, tangannya lincah memilah ikatan sayuran hijau segar. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Pria muda itu duduk di sampingnya, membantunya mengikat setiap ikatan dengan rapi. "Nak, rasa ibu tidak perlu jualan sayur lagi. Sekarang biar saya yang urus ibu." Bulani tersenyum, mata penuh kasih. "Ibu sudah terbiasa. Tidak kerja, ibu malah bosan. Lagi pula ada kamu yang bantu, ibu tidak terlalu capek." Pria itu tersenyum, matanya berbinar kehangatan. Ia tidak lagi merasa bimbang atau ragu tentang hubungannya dengan Bulani. Sekarang, baginya, Bulani adalah keluarga. Keluarga yang ia rindukan sepanjang masa kecilnya. Hari-hari berjalan dalam ritme baru yang penuh kehangatan. Apartemen mewah Arman, nama yang kita berikan pada pria muda itu, di kawasan Menteng, yang dulu terasa luas, dingin, dan sunyi, kini dipenuhi oleh kehadiran sederhana Bulani. Aroma masakan rumahan, bawang putih ditumis, ikan asin digoreng, sayur bening, menggantikan wewangian parfum mahal atau aroma kopi artisan. Suara gemerisi koran yang dibaca Bulani di pagi hari, atau suaranya yang parau menyanyikan lagu-lagu lawas saat menyapu, menjadi soundtrack baru kehidupan Arman. Arman sendiri telah berubah. Jas-jas mahalnya lebih banyak tergantung di lemari. Ia lebih sering mengenakan kaos dan celana training sederhana di rumah. Tatapannya yang dulu dingin dan penuh kalkulasi kini seringkali lembut saat memandang Bulani yang asyik merawat tanaman-tanaman kecil di balkon apartemen. Koleganya di kantor bahkan berkomentar, "Kamu kelihatan lebih tenang, Arm." "Ada apa?" "Banyak hal," jawab Arman singkat dengan senyuman yang tidak biasa. Namun, di balik kedamaian permukaan ini, hati Arman tetap gelisah. Hasil tes DNA yang negatif seperti duri dalam daging. Meski ia dan Bulani telah sepakat mengabaikannya, pertanyaan tentang jati dirinya yang sebenarnya dan nasib anak kandung Bulani yang hilang terus mengusiknya. Ia tidak bisa begitu saja melupakan petunjuk tentang anak kedua dari kebakaran itu. Suatu sore, saat Bulani sedang tidur siang, Arman membuka laptopnya lagi. Ia menghubungi lagi tim investigasi pribadi yang dulu ia sewa untuk urusan bisnis. Kali ini, tugasnya berbeda. Menyelidiki arsip kebakaran di Desa Sukamaju 30 tahun lalu, dan menelusuri kemana anak-anak yang selamat, selain dirinya, dibawa. Ia juga meminta mereka menyelidiki identitas wanita yang disebutkan pegawai panti, wanita yang tewas dalam kebakaran dan anaknya yang identitasnya ditukar. "Lakukan dengan sangat hati-hati," instruksi Arman. "Ini sangat personal. Saya tidak ingin ada yang terluka, terutama seorang ibu tua di sini." Beberapa hari kemudian, laporan pertama datang. Investigasi mengonfirmasi bahwa dalam kebakaran hebat itu, tercatat 2 anak usia balita selamat dan dievakuasi oleh tim SAR ke posko berbeda karena kekacauan. 1 anak, yang kemudian diketahui adalah Arman, dibawa ke panti asuhan Taman Kasih dengan hanya sebuah gelang perak. Anak kedua, seorang bayi perempuan berusia sekitar 2 tahun, dibawa ke rumah sakit umum karena luka bakar ringan dan syok. Setelah dirawat, bayi itu hilang dari catatan rumah sakit. Tidak ada dokumen pengambilan atau pemindahan yang jelas. "Seperti menguap," kata si investigator via telepon. Tapi ada desas-desus di antara pegawai rumah sakit saat itu, bahwa bayi itu diambil oleh seorang pria yang mengaku pamannya. Tidak ada verifikasi. Saat itu situasi kacau, banyak relawan, korban bertebaran.
Bayi perempuan, gumam Arman. Jadi anak kedua itu bukan laki-laki. Bukan anak Bulani. Tapi siapa? Dan kemana? Petunjuk berikutnya lebih mengguncang. Investigator berhasil melacak mantan suster di rumah sakit yang sudah pensiun. Dengan bujukan halus dan imbalan yang pantas, wanita tua itu akhirnya bicara. "Saya ingat bayi itu," katanya dengan suara bergetar. "Dia lucu, meski selalu menangis. Luka bakarnya tidak parah. Tapi dia selalu menggenggam erat sesuatu, sebuah liontin perak kecil berbentuk hati, yang digantungkan pada seutas tali kasar." Arman menahan napas. Liontin? Bukan gelang? Bukan. Liontin. Dan ada inisial, S, terukir kecil di belakangnya. Bulani tidak pernah menyebut liontin. Hanya gelang. Jadi, bayi perempuan ini jelas bukan anaknya. Tapi perasaan Arman tidak tenang. Mengapa identitas anak ini ditukar? Dan siapa pria yang mengaku pamannya? Investigasi berlanjut ke arsip panti asuhan lain di sekitar Jakarta masa itu. Butuh waktu berminggu-minggu, tapi akhirnya mereka menemukan jejak. Seorang bayi perempuan dengan luka bakar diterima di panti asuhan Bunda Sejati. Dengan catatan, anak yatim piatu korban kebakaran, tidak ada identitas. Yang menarik, dalam berkas masuk, disebutkan bayi itu membawa sebuah kalung rantai sederhana. Tidak ada liontin. Liontinnya menghilang, dan kemudian, berkas keluar dari panti itu. Bayi perempuan itu diadopsi oleh sebuah keluarga yang tinggal di Bandung, hanya 3 bulan setelah masuk. Nama keluarga angkatnya, Wijaya. Arman segera menyelidiki keluarga Wijaya di Bandung. Keluarga itu ternaya cukup terpandang, pemilik pabrik tekstil kecil. Mereka memiliki satu anak angkat perempuan, yang kini berusia sekitar 32 tahun, bernama Sari Dewi Wijaya. Jantung Arman berdegup kencang. Sari Dewi. Inisial, S, di liontin. Tanpa memberitahu Bulani, Arman memutuskan pergi ke Bandung. Ia menggunakan alasan dinas. Pertemuannya dengan Sari Dewi diatur secara halus melalui kenalan bisnis yang kebetulan mengenal keluarga Wijaya. Pertemuan terjadi di sebuah kafe tenang. Sari Dewi adalah wanita cantik dengan aura kalem, tapi mata-airnya menyimpan kedalaman yang seolah menyimpan cerita. Arman memperkenalkan diri sebagai pengusaha yang tertarik pada CSR untuk panti asuhan, dan secara halus mengarahkan pembicaraan ke masa kecil. "Saya tahu saya diadopsi," kata Sari Dewi tiba-tiba, dengan jujur. "Orang tua saya, angkat, tidak pernah menyembunyikannya. Mereka bilang saya datang kepada mereka dengan hanya seuntai kalung rantai perak. Itu saja." "Apakah Anda masih menyimpan kalung itu?" tanya Arman, mencoba tetap tenang. Sari menggeleng. "Hilang bertahun-tahun lalu. Tapi saya ingat sebenarnya ada liontinnya. Bentuk hati. Tapi liontin itu hilang sejak sebelum saya diadopsi," kata Mama, angkat. "Hanya talinya yang tersisa." Kesimpulan Arman semakin kuat. Tapi ini tidak menjawab pertanyaan utamanya. Siapa anak Bulani? Dan mengapa identitas Sari Dewi seolah dikaburkan? Ia kembali ke Jakarta dengan pikiran lebih kacau. Ia menemui Bulani yang sedang menyulam di balkon. Hatinya penuh dengan rahasia yang berat. "Bu," ucapnya duduk di samping Bulani. "Apa ibu yakin anak ibu yang hilang itu memakai gelang perak? Tidak ada liontin atau kalung lain?" Bulani terhenti menyulam. Matanya menerawang mengingat. "Hanya gelang, Nak. Gelang yang diberikan almarhum suami ibu, papanya, saat anak ibu lahir. Tidak ada liontin." Lalu ia menatap Arman. "Kenapa tanya begitu?" Arman mengambil napas dalam. Ia tidak bisa terus menyimpan ini. "Bu, saya menyelidiki. Bukan untuk mengganggu, tapi saya temukan sesuatu. Dalam kebakaran itu, ada anak lain yang selamat. Seorang bayi perempuan." Bulani memucat. Tangannya gemetar. "Anak perempuan? Tapi anak ibu laki-laki?"
Iya, tapi anak perempuan ini, identitasnya hilang. Dipertukarkan. Dia diadopsi oleh keluarga di Bandung. Saya sudah temui dia. Bulani terdiam lama. Air mata diam-diam mengalir. Jadi selama ini, mungkin anak ibu tidak selamat? Hanya gelangnya yang tersisa? Kita tidak tahu, Bu, kata Arman cepat, memegangi tangan Bulani. Tapi yang jelas, ada sesuatu yang tidak beres dengan pengelolaan korban saat itu. Saya akan terus mencari. Untuk ibu, dan untuk saya sendiri. Saya perlu tahu kebenaran tentang diri saya. Bulani memandangnya, mata penuh kasih dan rasa sakit. Nak, jangan terlalu menyiksa diri. Ibu sudah menerima kenyataan. Ibu sudah dapat kamu. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi saya belum menerima, Bu, bisik Arman. Saya perlu tahu dari mana saya datang. Agar saya tahu kemana saya harus melangkah, bersama ibu. Tekad Arman membara. Ia menyadari bahwa kunci dari semua misteri ini mungkin terletak pada orang yang memindahkan atau menukar identitas anak-anak itu. Ia fokus pada pria yang mengaku paman, yang mengambil bayi perempuan dari rumah sakit. Investigator akhirnya mendapatkan terobosan. Seorang mantan satpam rumah sakit yang kini sudah rentah ingat kejadian itu. Pria itu, dia seperti preman. Bicara kasar, tapi pakaiannya lumayan bagus. Dia bawa surat dari kelurahan, palsu ternyata, yang menyatakan dia keluarga terdekat. Saat itu kami kewalahan, jadi ya dipercaya saja. Deskripsi yang diberikan samar, tapi satu hal mencolok, pria itu memiliki tato naga kecil di punggung tangannya. Arman teringat sesuatu. Ia membuka arsip lama keluarganya, angkat. Ada foto-foto saat ia pertama kali diadopsi. Dalam satu foto, ada seorang pria berdiri di belakang orang tua angkatnya, tersenyum. Pria itu adalah adik dari ayah angkatnya, yang sering disebut Paman Heru. Arman mencari foto close-up Paman Heru. Dan di sana, di salah satu foto liburan di pantai, terlihat samar-samar, sebuah tato naga kecil di punggung tangan Paman Heru yang sedang memegang gelas, dingin menyapu tubuh Arman. Paman Heru? Pria yang dulu sering memberinya hadiah mahal, yang kini menjalankan bisnis properti yang meragukan? Apakah mungkin? Dengan sangat hati-hati, Arman mulai menyelidiki Paman Heru. Latar belakangnya ternyata gelap. Ia pernah terlibat dalam kasus penggelapan dana yayasan sosial bertahun lalu, tapi berhasil bebas karena kurang bukti. Dan yang paling mengejutkan, pada tahun kejadian kebakaran, Paman Heru diketahui sering berbisnis di daerah sekitar Desa Sukamaju, yang saat itu sedang marak kasus pengambil alihan tanah untuk proyek pemerintah. Sebuah skenario mengerikan mulai terbentuk di benak Arman. Mungkinkah kebakaran itu bukan kecelakaan? Dan anak-anak yang selamat adalah masalah yang harus disingkirkan atau dimanfaatkan? Arman tidak berani menyimpulkan sendiri. Ia membutuhkan bukti yang lebih konkret. Ia mendatangi Paman Heru di kantornya, dengan dalih membicarakan investasi. Arm, anakku. Lama tidak jumpa, sambut Paman Heru dengan hangat palsu yang khas. Matanya yang tajam mengamati Arman. Mau konsultasi sedikit, Paman? Tentang pengelolaan aset yayasan sosial. Saya tertarik membantu panti asuhan, ujar Arman, bermain peran. Percakapan berlanjut, dan Arman dengan licin menyelipkan pertanyaan tentang masa lalu, tentang tanggung jawab sosial keluarga. Paman Heru terlihat sedikit tidak nyaman saat masa lalu disebut. Dulu memang keluarga kita aktif menolong korban bencana. Itu tugas kita sebagai yang mampu, katanya sambil mengepulkan asap cerutu. Seperti kebakaran di Sukamaju dulu? Kata orang tua, keluarga kita juga terlibat menolong, tanya Arman nonchalant. Seketika itu, suasana berubah. Senyuman di wajah Paman Heru menghilang. Matanya menyipit. Kebakaran Sukamaju? Itu lama sekali. Kenapa tanya itu? Kebetulan saya ketemu seorang korban selamat. Seorang ibu tua yang kehilangan anaknya. Hatinya tersayat-sayat. Paman Heru berdiri, berjalan ke jendela.
Korban selamat, banyak yang masih trauma. Lebih baik jangan dibuka-buka lagi luka lama. Biarkan mereka move on. Ucapannya dingin, tapi Arman menangkap sesuatu. Ketakutan. Ada ketakutan di balik sikap acuh Paman Heru. Pertemuan itu diakhiri dengan cepat. Paman Heru tiba-tiba ada, rapat mendadak. Arman yakin sekarang. Paman Heru terlibat. Tapi sejauh apa? Apakah sampai pada tingkat menyebabkan kebakaran? Atau hanya memanfaatkan kekacauan untuk perdagangan anak? Atau untuk menyembunyikan identitas anak yang mungkin adalah ahli waris tanah yang jadi sengketa? Ia kembali ke Bulani dengan beban yang semakin berat. Ia tidak tega menceritakan kecurigaannya yang mengerikan ini. Bulani, dengan naluri keibuan, merasakan kegelisahannya. "Nak, kamu punya banyak pikiran," katanya suatu malam, menepuk tangan Arman. "Ibu tidak perlu tahu semuanya. Tapi ingat, apapun yang terjadi, ibu di sini. Ibu tidak akan pergi." Kata-kata itu seperti pelampung bagi Arman. Ia memutuskan untuk berhadapan langsung dengan masa lalunya. Ia pergi ke rumah orang tua angkatnya, yang kini sudah sepuh dan tinggal di panti jompo elit. Ibu angkatnya, seorang wanita lembut bernama Ibu Tuti, terkejut sekaligus senang melihatnya. Setelah menanyakan kabar, Arman mengambil nyali. "Ibu, tentang masa lalu saya, tentang bagaimana saya sampai di panti asuhan. Apakah ibu tahu detailnya?" Ibu Tuti menghela napas, matanya sayu. "Kamu selalu ingin tahu, ya, Nak? Dulu kamu juga sering bertanya." Ia terdiam, seperti berjuang dengan ingatan. "Waktu itu, Heru, adik ayahmu, yang membawamu. Dia bilang dapat info dari temannya di dinas sosial, ada anak cerdas dan sehat di panti yang butuh keluarga. Kami langsung jatuh hati padamu." Tapi apa, Ibu?" "Tapi ada sesuatu yang terburu-buru. Proses adopsimu sangat cepat. Tidak seperti biasanya. Dan Heru saat itu butuh uang besar. Ayahmu memberikannya sebagai uang administrasi yang katanya untuk memperlancar. Kami tidak pernah bertanya lebih karena sudah terlalu sayang padamu. Uang. Motifnya selalu uang." Arman merasa mual. Arman hampir tidak bisa bernapas. Apakah kamu pernah merasa kamu bukan kamu sendiri? Maksudku, punya ingatan yang bukan dari hidupmu?" Sari Dewi menatapnya tajam. "Kenapa kamu bertanya begitu? Kamu tahu sesuatu, ya?" Di saat itulah, Arman memutuskan untuk mempercayainya. Ia menceritakan semuanya, dari pertemuannya dengan Bulani, hasil DNA, penyelidikannya, sampai kecurigaannya pada Paman Heru dan kemungkinan bahwa Sari Dewi adalah korban pertukaran identitas, bukan anak Bulani, tapi mungkin anak dari korban lain yang tewas, yang identitasnya dihapus untuk alasan tertentu. Sari Dewi terdiam lama, wajahnya pucat. "Jadi, saya mungkin bukan Sari Dewi Wijaya? Orang tua saya selama ini mungkin membeli saya dari seorang penjahat? Kita belum tahu pasti. Tapi kita perlu kebenaran. Dan untuk itu, kita perlu hadapi Paman Heru." Mereka menyusun rencana. Arman akan mengundang Paman Heru ke rumahnya, dengan alasan membicarakan warisan dan bisnis keluarga. Sari Dewi akan bersembunyi di ruangan sebelah, merekam percakapan. Mereka juga akan mengundang seorang pengacara kenalan Arman yang bisa menjadi saksi jika terjadi sesuatu. Malam itu, ketegangan terasa di apartemen Arman. Bulani telah diantar ke rumah temannya untuk menginap dengan alasan rekreasi. Paman Heru datang, tetap dengan senyum lebar dan sikap percaya diri. "Arm, jadi kamu serius mau urus yayasan? Bagus, bagus. Paman dukung." Setelah pembicaraan basa-basi, Arman menusuk langsung. "Paman, saya sudah tahu. Tentang Sukamaju. Tentang anak-anak yang selamat dari kebakaran itu. Tentang bagaimana Paman mengambil mereka, menjual mereka ke keluarga yang bisa bayar." Wajah Paman Heru berubah drastis. Senyumnya lenyap,
diganti wajah batu yang dingin dan berbahaya. Kamu bicara apa, Arm? Kamu kurang kerjaan ya? Saya bicara tentang kebakaran yang mungkin sengaja dibuat untuk menggusur warga. Tentang anak-anak yatim yang jadi komoditas. Tentang seorang ibu bernama Lani yang kehilangan anaknya, Karno, dan hanya menyimpan gelang perak. Dan tentang seorang bayi perempuan yang liontinnya hilang. Dengan setiap kata, Paman Heru semakin pucat. Kamu menyelidiki saya? Berani sekali. Berani karena saya adalah salah satu korban Paman. Saya adalah anak yang Paman bawa dari panti itu. Dan saya yakin Paman tahu di mana Karno, anak Bulani yang sebenarnya. Terpojok, Paman Heru berdiri, suaranya meninggi. Kamu pikir kamu siapa? Hidupmu yang mewah ini karenaku. Keluargamu angkat membayar mahal untukmu. Kamu harusnya berterima kasih. Jadi saya benar, desis Arman, bangkit berdiri berhadapan dengannya. Kamu mengakuinya. Sekarang, di mana Karno? Dia masih hidup? Paman Heru tertawa dingin, penuh keputusasaan dan amarah. Karno? Anak sialan itu? Dia memang tidak selamat. Mayatnya ditemukan terpangkal di reruntuhan. Hanya gelangnya yang bisa diselamatkan dan diberikan pada ibunya yang histeris itu. Tapi saat itu, ada bayi perempuan lain, anak dari seorang janda yang juga tewas. Bayi itu punya masa depan yang lebih menguntungkan jika identitasnya bersih. Jadi saya ambil dan jual pada keluarga yang anak kandungnya baru meninggal, butuh pengganti untuk menghibur istri mereka yang depresi. Itu keluarga Wijaya. Dan untuk menutupi jejak, saya hilangkan liontinnya yang bisa menjadi petunjuk. Dari ruangan sebelah, Sari Dewi keluar, wajahnya basah oleh air mata. Jadi, saya adalah bayi perempuan itu? Anak dari janda yang tewas? Paman Heru terkejut, lalu wajahnya merah karena marah. Jebakan. Kalian menjebakku. Pengacara yang bersembunyi di balik pintu juga keluar, mengangkat perekam. Semua percakapan ini terekam, Tuan Heru. Anda telah mengakui perdagangan bayi dan pemalsuan identitas. Paman Heru seperti binatang terpojok. Ia mengamuk, menjambak rambutnya sendiri. Bodoh. Kalian semua bodoh. Semua demi uang. Uang. Polisi yang telah dihubungi diam-diam oleh pengacara pun datang. Paman Heru dibawa dalam keadaan terguncang. Setelah kekacauan mereda, Arman dan Sari Dewi duduk berhadapan, sama-sama hancur. Kebenaran ternyata lebih pahit dan keji dari yang mereka bayangkan. Anak Bulani, Karno, telah meninggal dunia 30 tahun lalu. Yang tersisa hanya gelangnya. Sedangkan Sari Dewi adalah korban lain dari keserakahan Paman Heru. Kehilangan identitas aslinya, diambil dari ibu kandungnya yang tewas dan dijual sebagai pengganti anak lalu. Siapakah Arman sebenarnya? Anak dari siapa? Itu masih misteri. Tapi mungkin, setelah ini, itu tidak lagi begitu penting. Keesokan harinya, dengan hati berat bagai dibebani batu, Arman dan Sari Dewi menjemput Bulani. Mereka duduk di ruang tamu yang sunyi. Arman memulai, dengan suara serak, menceritakan semua yang mereka ketahui, kecuali detail keji tentang perdagangan bayi. Ia hanya mengatakan bahwa Paman Heru terlibat dalam penyembunyian informasi dan telah ditangkap polisi. Dan dari pengakuannya, didapat kepastian bahwa Karno, anak Bulani, telah meninggal dalam kebakaran. Bulani terdiam sangat lama. Tubuhnya seperti patung. Lalu, air mata mulai mengalir deras, tanpa suara. Tangisan 30 tahun yang tertahan, untuk seorang anak yang sebenarnya telah lama pergi. Arman dan Sari Dewi mendekat, memeluknya. Mereka bertiga menangis bersama, di ruangan yang dipenuhi oleh duka yang akhirnya menemukan bentuknya. Selamat jalan, Karno sayang, bisik Bulani di antara isakannya. Ibu akhirnya bisa melepasmu. Setelah tangisan reda, ada keheningan yang aneh, seperti setelah badai. Hati hancur,
Tapi juga terasa lebih ringan karena beban keraguan telah sirna. Bulani memandang Arman, lalu Sari Dewi. Ia memegang tangan mereka berdua. Aku sudah kehilangan satu anak. Tapi mungkin Tuhan memberiku dua anak lainnya, dengan cara yang tidak aku pahami. Sari Dewi, yang kini tahu dirinya juga kehilangan ibu kandung tanpa pernah mengenalnya, menatap Bulani. Ada ikatan penderitaan yang sama. Ibu, kalau ibu mengizinkan, saya juga ingin punya ibu seperti ibu. Bulani menarik Sari Dewi dalam pelukan erat. Arman bergabung dalam pelukan itu. Di tengah puing-puing kebenaran yang menyakitkan, sebuah keluarga baru, yang tersambung bukan oleh darah, tapi oleh rasa kehilangan yang sama, pemulihan, dan pilihan untuk saling mencintai, lahir dengan kokoh. Mereka tahu jalan ke depan masih panjang. Masih ada proses hukum untuk Paman Heru. Masih ada pencarian identitas asli Sari Dewi yang mungkin tidak akan pernah tuntas. Dan masih ada luka di hati Bulani yang butuh waktu sembuh, tapi mereka tidak sendiri lagi. Mereka punya satu sama lain. Bulan-bulan setelah pengakuan pahit Paman Heru berlalu dengan lambat, namun penuh dengan proses penyembuhan. Bulani menjalani masa berkabung yang sunyi. Ia sering duduk sendirian di balkon apartemen Arman, memandangi gelang perak di pergelangannya, berbicara pelan pada Karno yang telah pergi. Namun, tidak lagi dengan keputusasaan, melainkan dengan kelegaan seorang ibu yang akhirnya bisa memberi kepastian pada anaknya. Ibu tahu sekarang. Ibu melepasmu dengan damai. Arman dan Sari Dewi, yang telah menjadi seperti saudara dalam penderitaan, terus mendampinginya. Sari memutuskan untuk tinggal sementara di Jakarta, pindah dari Bandung. Ia mengajukan cuti panjang dari pekerjaannya sebagai desainer grafis, dengan alasan keluarga. Keluarga angkatnya di Bandung, keluarga Wijaya, sok mendengar pengakuan Paman Heru yang bocor ke mereka melalui proses hukum. Awalnya marah dan menyangkal, tetapi bukti-bukti dan pengakuan Sari bahwa ia selalu merasa ada yang tidak beres membuat mereka akhirnya menyerah. Hubungan mereka dengan Sari menjadi tegang dan dingin. Mereka merasa dikhianati oleh Paman Heru, tetapi juga merasa Sari telah meninggalkan mereka. Sari terluka, tetapi ia juga memahami rasa sakit mereka. Ia memilih memberi jarak. Di tengah kekosongan itu, ikatan dengan Bulani dan Arman menjadi semakin penting. Apartemen Arman yang luas perlahan berubah. Satu kamar guest room diubah menjadi kamar permanen Bulani, dengan foto-foto keluarga baru mereka, bukan foto lama, tapi foto-foto baru. Mereka bertiga di taman, saat memasak bersama, saat tertawa. Kamar lainnya diisi oleh Sari. Tempat yang dulu steril kini penuh kehidupan. Sulaman Bulani di sofa, sketsa desain Sari di meja makan, dan buku-buku manajemen Arman yang kini bersanding dengan novel-novel picisan favorit Bulani. Suatu sore, Bulani memanggil mereka berdua ke ruang keluarga. Wajahnya tenang, mata yang dulu sering berkaca-kaca kini lebih jernih. "Nak-nak, ibu mau bicara," ujarnya, suaranya lembut tapi tegas. "Sudah 3 bulan ibu menangis. Sudah cukup. Karno sudah tenang. Dan ibu punya kalian berdua." Ia memandang Arman dan Sari bergantian. "Tapi ibu tidak mau kita terus hidup dalam bayangan kasus ini. Ibu mau kita mulai bab baru. Dengan cara kita sendiri." "Maksud ibu apa?" tanya Arman. "Ibu mau kita pindah dari sini. Apartemen ini terlalu banyak kenangan dengan bisnis dan keluarga lamamu, Arm. Dan terlalu mewah untuk ibu. Ibu mau rumah kecil, dengan halaman. Tempat Sari bisa punya studio kecil. Tempat kamu bisa kerja dengan tenang tanpa ingat Paman Heru atau urusan lama. Tempat kita bisa tanam sayur, pelihara kucing." Arman dan Sari saling pandang. "Ide itu brilian. Tapi ibu, saya bisa cari rumah yang bagus." "Tidak," potong Bulani. "Kita cari bersama. Dengan uang kita bersama. Ibu masih punya tabungan dari jualan sayur, sedikit tapi itu jujur." Ia tersenyum. "Dan ibu mau kalian juga berinvestasi, bukan cuma memberi. Ini rumah kita. Bukan rumah Arman yang diisi Bulani dan Sari." Prinsip sederhana itu menyentuh hati mereka. Akhirnya, mereka sepakat.
Dalam waktu sebulan, mereka menemukan sebuah rumah kontrakan yang cantik di pinggiran Jakarta, di daerah yang masih asri, dekat dengan taman kota. Rumahnya sederhana, 2 kamar tidur, sebuah ruang keluarga luas yang bisa dipakai Sari sebagai studio, sebuah dapur yang memadai, dan halaman belakang yang cukup untuk kebun kecil. Mereka membelinya bersama-sama. Arman menyumbang porsi terbesar, tetapi Bulani dan Sari benar-benar menyetorkan semua tabungan mereka sebagai bagian dari uang muka simbolis. Itu penting bagi mereka, hari pindahan adalah hari yang penuh tawa dan air mata bahagia. Tetangga baru mereka, seorang keluarga muda dan sepasang lansia, menyambut dengan ramah. Kehidupan baru benar-benar dimulai. Arman, yang selama ini menjalankan bisnis investasinya dari jarak jauh, memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan baru. Bukan yayasan besar yang glamor, tetapi sebuah komunitas bernama Rumah Pelangi. Fokusnya adalah memberikan konseling dan pendampingan hukum bagi keluarga-keluarga korban kejahatan terhadap anak, khususnya perdagangan anak dan pemalsuan identitas. Ia merekrut pengacara-pengacara muda idealis dan psikolog. Yayasan ini juga membuka hotline. Inspirasinya jelas, Bulani, Sari, dan dirinya sendiri, Sari, dengan bakat seninya, mendesain seluruh brand identity, Rumah Pelangi, dan membuat kampanye media sosial yang menyentuh. Ia juga mulai mengadakan workshop seni terapi untuk anak-anak korban trauma di yayasan tersebut. Pekerjaan ini memberinya tujuan baru yang lebih bermakna. Bulani menjadi ibu bagi seluruh penghuni dan relawan Rumah Pelangi. Setiap hari Selasa dan Kamis, ia datang ke sana dengan kue-kue buatannya atau potongan buah. Ia tidak banyak bicara tentang teorinya, tetapi kehadirannya yang tenang, senyumnya yang hangat, dan kesediaannya untuk mendengarkan, menjadi penyembuh tersendiri bagi banyak orang yang datang dengan luka serupa. Proses hukum terhadap Paman Heru berjalan. Ia didakwa dengan multiple pasal, perdagangan orang, pemalsuan dokumen, penggelapan, dan keterlibatan dalam pembakaran. Meski sulit dibuktikan sebagai penyebab utama, ia terbukti mengetahui rencana penggusuran ilegal dan memanfaatkan kebakaran. Vonisnya berat, 15 tahun penjara. Keluarga angkat Arman, meski awalnya membela Heru, akhirnya menarik dukungan setelah melihat betapa dalamnya kejahatan yang dilakukan. Hubungan Arman dengan mereka tetap terjaga, meski dengan jarak yang lebih hati-hati. 1 tahun setelah mereka pindah ke rumah baru, sebuah kejutan tak terduga datang. Seorang wanita parubaya datang ke Rumah Pelangi. Ia membaca feature tentang yayasan ini di sebuah majalah yang menampilkan profil Bulani, dengan persetujuannya, tentu saja. Wanita itu bernama Ibu Sri. Ia adalah mantan perawat rumah sakit yang sama, yang pensiun lebih awal dan pindah ke kota lain. Saya baca cerita Bulani, tentang gelang perak, tentang anak lelaki bernama Karno, ucap Ibu Sri, tangannya gemetar memegang guntingan majalah. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya selama puluhan tahun. Dan saya rasa, saatnya saya berbicara. Dengan didampingi Arman dan seorang psikolog, Bulani bertemu dengan Ibu Sri. Wanita itu bercerita dengan suara bergetar. Malam setelah kebakaran, situasi sangat kacau. Saya jaga di ruang gawat darurat. Datang seorang pria, mirip preman, bawa surat palsu. Dia ambil bayi perempuan, yang sekarang Ibu Sari, ya, tapi ada satu lagi. Ia menarik napas. Ada seorang anak lelaki, sekitar usia 3 tahun. Dia luka bakar cukup parah di kaki, tapi sadar. Dia tidak menangis, hanya memandang kosong. Dia memakai gelang perak. Bulani menahan napas. Sebelum pria preman itu datang, ada seorang wanita dari organisasi sosial, yang waktu itu banyak membantu. Dia datang menjenguk anak-anak. Saat lihat anak lelaki dengan gelang perak itu, dia bilang, kasihan, ibunya sudah tewas terbakar di rumahnya. Lalu, karena kondisi darurat dan banyak pasien yang perlu perhatian lebih, anak lelaki itu dipindahkan ke ruang isolasi sementara. Saya pikir dia akan dikembalikan ke keluarganya atau panti. Tapi, keesokan harinya, dia hilang. Dan pria preman itu, yang dari deskripsi, adalah Paman Heru, juga mondar-mandir di area itu. Saya curiga, tapi takut. Saat itu,
Banyak orang berpengaruh yang terlibat. Jadi, Karno mungkin tidak tewas saat kebakaran, suara Bulani bergetar penuh harap yang tertahan. Dia selamat, tapi lalu diambil oleh Heru? Mungkin, kata Ibu Sri. Tapi saya tidak tahu nasibnya setelah itu. Saya hanya tahu, anak itu hidup saat dibawa ke rumah sakit. Dan gelang peraknya, sangat mirip dengan yang difoto majalah ini. Informasi baru ini bagai angin segar sekaligus badai baru. Harapan bahwa Karno mungkin masih hidup berkobar, tapi diikuti ketakutan akan nasib apa yang menimpanya jika diambil Heru. Apakah dijual juga? Atau disingkirkan? Arman segera mengerahkan tim investigasi lagi, kali ini fokus pada jejak anak lelaki usia 3 tahun dengan luka bakar di kaki yang mungkin diadopsi atau ditempatkan antara 30-31 tahun lalu. Mereka juga menyelidiki organisasi sosial yang disebutkan Ibu Sri, yang ternyata sudah tidak ada. Pencarian ini melelahkan dan penuh jalan buntu. Arsip-arsip lama hilang. Namun, sebuah terobosan datang dari arah yang tak terduga, Sari. Saat merapikan berkas-berkas di rumah Pelangi, ia menemukan sebuah folder lama yang disumbangkan orang, berisi arsip foto kegiatan organisasi sosial tahun 80-90-an. Ia membuka-bukanya, dan matanya tertuju pada sebuah foto hitam putih. Foto itu menunjukkan sebuah acara pembagian bantuan di sebuah balai desa. Di latar belakang, terlihat beberapa anak-anak. Salah satunya adalah seorang anak lelaki kecil duduk di bangku, kakinya dibalut perban. Wajahnya murung. Dan di tangannya yang menggenggam sebuah bingkisan, terlihat samar-samar sesuatu yang melingkar. Sebuah gelang. Sari membawa foto itu ke Arman. Dengan bantuan teknologi enhancement digital, mereka memperbesar bagian gelang itu. Meski buram, pola ukirannya mirip dengan gelang Bulani dan Arman. Lokasinya di mana? Tanya Arman. Mereka memeriksa caption di belakang foto. Tertulis, penyerahan bantuan bagi korban kebakaran Sukamaju, oleh Yayasan Bunda Sejahtera, 1993. Yayasan itulah yang disebut Ibu Sri. Dan tahunnya, setahun setelah kebakaran, mereka mencari mantan pengurus yayasan yang sudah tua. Setelah menemui beberapa orang, akhirnya mereka bertemu dengan seorang ibu tatik yang kini tinggal di Panti Werda. Ingatannya sudah banyak yang hilang, tapi ia ingat foto itu. Anak itu, saya ingat. Dia pendiam. Tidak seperti anak lain. Dia dirawat oleh seorang ibu asuh yang disewa yayasan, karena tidak ada keluarga yang datang. Namanya, saya lupa. Tapi ibu asuhnya, saya ingat, pindah ke Bogor. Bawa anak itu. Katanya mau mengadopsi secara tidak resmi karena kasihan. Bogor? Nama ibu asuhnya? Desak Arman. Sukijah? Atau Marni? Ah, maaf, nak. Tua sekali saya. Itu petunjuk tipis, tapi berharga. Tim investigasi menyisir catatan kepindahan penduduk ke Bogor sekitar tahun 1994 hingga 1995. Mencari wanita yang pindah dengan anak lelaki seusia itu. Setelah berbulan-bulan, mereka mempersempit ke beberapa nama. Salah satunya adalah seorang janda bernama Marni, yang pindah dari Jakarta ke sebuah desa di Bogor pada 1994 dengan seorang anak lelaki yang tercatat sebagai anak. Namun, di dokumen lain, anak itu tidak memiliki akta kelahiran yang jelas. Arman, Sari, dan Bulani memutuskan untuk pergi ke desa itu. Bulani sangat gugup. Harapannya seperti api kecil yang nyaris padam, takut tertiup angin kenyataan pahit sekali lagi. Desa itu tenang, hijau. Mereka menemui kepala desa, menjelaskan maksud mereka dengan hati-hati. Kepala desa mengangguk mengerti. Ibu Marni? Sudah meninggal 5 tahun lalu. Anak angkatnya, ya? Masih tinggal di sini. Namanya Kardi. Bekerja di bengkel motor sebelah sini. Kardi. Nama yang mirip dengan Karno. Jantung Bulani berdebar kencang, mereka diantar ke sebuah bengkel sederhana. Di sana, seorang pria berusia sekitar pertengahan 30-an sedang membongkar mesin motor. Tubuhnya kekar, wajahnya tirus dengan mata teduh.
Di pergelangan tangannya yang kotor oli, tidak terlihat gelang apapun. Tapi saat dia menoleh dan melihat mereka, terutama Bulani yang terdiam membeku, ada sesuatu yang menghentikan gerakannya. Kepala desa memperkenalkan mereka. Kardi, ini ada keluarga dari Jakarta yang mau cari informasi tentang ibumu dulu, Ibu Marni. Kardi membersihkan tangannya dengan majun, mendekat. Tatapannya penuh kehati-hatian. Tentang Mama? Kenapa? Bulani tidak bisa berkata-kata. Arman maju. Maaf, Pak Kardi. Ini agak panjang. Boleh kita bicara di tempat yang tenang? Mereka duduk di warung kopi dekat bengkel. Arman menceritakan rangkaian cerita mereka, tentang Bulani, tentang Karno yang hilang, tentang kebakaran, tentang gelang perak, dan tentang pencarian mereka yang mengarah ke Ibu Marni. Kardi mendengarkan dengan diam, wajahnya semakin keruh. Saat Arman selesai, ia menarik napas panjang. Saya memang anak angkat. Mama Marni selalu bilang, saya anak seorang kerabat jauh yang tidak mampu. Dia ambil saya dari sebuah panti penampungan di Jakarta saat saya masih kecil, kaki saya masih ada bekas luka bakar. Ia menggulung celana panjangnya, memperlihatkan bekas luka parut di betis kanannya. Bulani menahan isak, saya tidak punya memori tentang sebelum tinggal dengan Mama. Saya juga tidak punya gelang, kata Kardi. Tapi kemudian ia mengernyit. Tapi, Mama Marni menyimpan sebuah kotak kecil. Dulu dia bilang, itu barang peninggalan orang tua kandung saya. Saya tidak pernah mau membukanya. Sedih. Bisa kita lihat? Tanya Sari, suara bergetar. Kardi mengangguk, mengajak mereka ke rumahnya yang sederhana di belakang bengkel. Dari dalam lemari kayu tua, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berukir sederhana. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, terbungkus kain beludru merah yang sudah kusam, tergeletak sebuah gelang perak. Pola ukirannya persis sama dengan gelang Bulani dan gelang Arman. Bulani menjerit kecil, tangannya menutup mulut. Air mata mengalir deras. Karno, anak ibu. Kardi memandangi gelang itu, lalu melihat wajah Bulani yang hancur oleh emosi. Perlahan, ia mengeluarkan sebuah foto lama dari bawah gelang. Foto seorang wanita muda, Bulani di masa muda, tersenyum menggendong seorang anak lelaki kecil. Foto yang sama persis dengan yang disimpan Bulani di dompetnya, yang sering ia tunjukkan pada Arman dan Sari. Mama Marni bilang, foto ini adalah ibuku yang sebenarnya, bisik Kardi, suaranya serak. Dia bilang, suatu hari nanti mungkin saya akan bertemu. Tapi saya tidak pernah benar-benar percaya. Saya pikir saya sudah dibuang. Tidak, teriak Bulani, merangkul Kardi yang kaku. Ibu tidak pernah membuangmu. Ibu mencarimu selama 30 tahun. Ibu pikir kamu sudah meninggal. Arman dan Sari menangis, melihat pemandangan itu. Keajaiban itu nyata. Karno, kini Kardi, hidup. Tes DNA segera dilakukan, dan kali ini, hasilnya positif. 99,9% kecocokan ibu anak. Proses reuni itu emosional dan kompleks. Kardi, yang hidup sederhana sebagai montir, harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa ia memiliki ibu kandung yang telah mencarinya selama 3 dekade. Seorang adik angkat seorang miliarder, dan seorang saudara perempuan angkat korban perdagangan bayi yang lain. Dunianya terbalik. Bulani tidak memaksa Kardi untuk meninggalkan kehidupannya di Bogor. Sebaliknya, ia dan Arman serta Sari yang seringkali pulang ke Bogor. Mereka membantu memperbaiki rumah Kardi, memperluas bengkelnya, dan yang terpenting, membangun hubungan dari nol. Kardi adalah pria pendiam, tapi baik hati. Awalnya canggung, tetapi ketulusan Bulani dan kesederhanaan Arman serta Sari, yang tidak pernah menyombongkan kekayaan, membuatnya perlahan-lahan membuka hati. Ia mulai memanggil Bulani, ibu. Dan Bulani, yang hatinya sekarang benar-benar utuh, tidak lagi memanggilnya Karno, tetapi menghormati nama yang telah melekat padanya selama 30 tahun, Kardi. Keluarga itu kini tidak lagi beranggota 3, tetapi 4. Sebuah keluarga mosaik yang disatukan oleh takdir yang kejam,
tetapi direkatkan oleh cinta yang lebih kuat dari segalanya. Cinta seorang ibu yang tak pernah padam, pengorbanan seorang anak yang mencari jati diri, keberanian seorang korban untuk bangkit, dan keajaiban seorang anak yang hilang akhirnya pulang 1 tahun setelah reuni. Mereka semua berkumpul di halaman belakang rumah mereka di pinggiran Jakarta. Bulani duduk di kursi goyang, memandangi taman kecilnya yang hijau. Arman dan Sari sedang memasak barbeque, sementara Kardi membantu mengatur meja. Tertawa mereka bersahut-sahutan, matahari senja menyinari mereka dengan cahaya keemasan. Bulani memandangi ketiga anaknya. Arman, anak yang ditemukan di tengah jalan, yang memberinya arti sebagai ibu lagi. Sari, anak perempuan yang didatangkan oleh Karma, yang memberinya pelukan seorang putri. Dan Kardi, anak kandungnya yang kembali dari kegelapan, yang melengkapi hatinya. Ia tidak lagi memakai gelang peraknya di pergelangan tangan. Gelang itu, bersama 2 gelang lainnya, gelang Arman dan gelang yang ditemukan pada Kardi, telah ia lebur dan buat menjadi 3 liontin perak berbentuk hati kecil. 1 untuk Arman, 1 untuk Sari, dan 1 untuk Kardi. Sedangkan ia sendiri, menyimpan cetakan hati yang sama, dari bahan yang sama, digantungkan pada rantai sederhana. Lambang bahwa hati mereka, meski berasal dari tempat yang berbeda, terbuat dari bahan yang sama, ketahanan, harapan, dan cinta tanpa syarat. Bu, makanannya sudah siap, teriak Sari. Ibu datang, jawab Bulani. Bangkit dari kursi goyangnya, ia berjalan pelan, merasakan setiap langkahnya di tanah yang kokoh. Ia melihat Arman yang tersenyum, Sari yang melambai, dan Kardi yang membawakan segelas air untuknya. Ini adalah akhir dari sebuah pencarian panjang. Dan awal dari sebuah keluarga yang tak terduga, tak sempurna, namun sangat-sangat sempurna untuk mereka.